Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Hendar. Saya adalah salah satu mahasiswa dari Universitas Buana Perjuangan Karawang dengan program studi Teknik Industri Fakultas Teknik Angkatan 2005-2006 dengan nomor induk mahasiswa 25416226201292. Pada kesempatan kali ini saya akan coba membahas salah satu contoh soal tentang metode jalur kritis atau sering disebut juga dengan critical path method, yang mana ini adalah salah satu tugas pada mata kuliah operasional riset yang sedang saya ambil sebagai mahasiswa. Baik, pertama kita mulai dengan critical path method. Apa sih critical path method atau CPM itu? CPM adalah teknik dalam manajemen proyek yang digunakan untuk mengidentifikasi rangkaian aktivitas paling panjang dan krusial agar proyek selesai tepat waktu. Jika salah satu tugas di jalur kritis ini tertunda, seluruh proyek itu pun akan ikut tertunda. Nah, sekarang kita beralih ke salah satu contoh soalnya. Di slideshow ini, di sebelah kiri kita ada kolom aktivitas yang mendahulunya serta durasi. Nah, di masing-masing aktivitas ini seperti ada aktivitas A itu ada juga durasinya, yaitu 2. Kemudian aktivitas B itu memiliki durasi 6 dan begitupun seterusnya sampai H itu memiliki aktivitas dengan durasi 1. Nah, kita akan menentukan jalur kritisnya. Dengan kata lain, kita ingin menentukan berapa lama waktu yang paling singkat agar proyek ini cepat selesai. Langkah pertama, kita buatkan dulu jaringannya atau neckboard seperti gambar paling kanan sebelah atas di presentasi atau slideshow ini ya. Berdasarkan informasi yang tertera di sebelah kiri slideshow atau contoh soalnya. Seperti gambar sebelah kanan atas ini merupakan gambar dari activity on arc ya, bukan di activity on nodes. Karena aktivitas A tersebut tidak ada aktivitas yang mendahulinya, boleh kita sebut aktivitas A ini adalah aktivitas awal atau dimulainya suatu proyek. Kemudian kita lihat kembali ada aktivitas B, itu yang mendahulunya adalah aktivitas A. Aktivitas C yang mendahulunya juga adalah aktivitas A. Bisa kita tulis seperti gambar di samping kanan atas ini, bahwa untuk yang aktivitas yang didahului aktivitas A yaitu aktivitas B dan C. Nah, aktivitas B dan C ini itu harus selesai dulu aktivitas A-nya. Nah, untuk selanjutnya kita buatkan aktivitas yang lainnya sesuai dengan contoh soal yang di kiri ini. Misalkan aktivitas D itu setelah selesai aktivitas B, begitupun aktivitas E itu setelah selesai C. Nah, kita lihat di sini ada aktivitas mendahulunya yaitu aktivitas D dan E. Aktivitas D dan D ini berakhir, baru ada aktivitas G. Nah, terus yang belum itu adalah F dan H. Kita lihat di sini ya. Tadi A itu aktivitas paling awal karena tidak ada aktivitas yang mendahulunya. Nah, di sini aktivitas yang paling akhir yaitu yang tidak ada di sini. Apa itu? Yaitu ada F, G, dan H. Kita lihat di sini adalah aktivitas akhir yaitu F, G, dan H. Nah, kemudian H yang mendahulunya adalah C. Berarti H ada di sini. Kemudian F pendahulunya yaitu B. Nah, F berarti ada di sini. Nah, udah selesai. Langkah selanjutnya kemudian kita akan terus atau kita akan tulis ulang lagi ya dengan notesnya yang agak perbesar karena kita akan menjelaskan di situ untuk nomor ada ET dan LT. Baik, kita mulai. Kita mulai dengan angka 0 di sini, kemudian ditambahkan dengan durasinya 2. Yaitu kita simpan 0 ditambah 2 menjadi 2.
kemudian itu 2 ditambah 6 itu menjadi 8. Nah, selanjutnya kita balik lagi ke sini, 2 ditambah 4 durasinya yaitu menjadi 6. Nah, sampai sini kita kan gak ada masalahnya. Tetapi ketika kita sudah sampai di not 5, itu kita harus cari angka ET-nya itu yang terbesar. Berarti kita kalau seandainya penjumlahan dari 6 tambah 2 itu berarti 8. Sementara untuk yang 8 ditambah 4 itu adalah 12. Nah, berarti yang kita ambil adalah 12. Nah, kegiatan G ini bisa dilakukan itu ketika kegiatan D dan E itu sudah harus selesai. Dua-duanya sudah harus selesai. Makanya kita ambil durasi yang paling besar. Pada not di 6 ini adalah not yang terakhir, itu 8 ditambah 1 itu 9, kemudian 10 ditambah 1 itu adalah 11. Nah, sementara 12 ditambah 2 itu adalah 14. Makanya durasi yang paling tertinggi adalah 14. Kita ambil menjadi durasinya 14. Nah, dari sini kita sudah mengetahui bahwa angka maksimumnya adalah 14. Berarti waktu atau durasi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek ini adalah 14. Nah, langkah selanjutnya kita cari jalur kritisnya. Kita mulai dengan angka maksimum ya, dimana di sini kita tulis 14. Kita cari angka yang minimum ya. Kalau seandainya 14 dikurangi F, yaitu 1 itu ada 13, kemudian 14 dikurangi H1 itu adalah 13, kemudian kita lihat di sini ada 14 dikurangi G2 yaitu menjadi 12. Nah, kita pilih berarti angka yang minimum yaitu 12. Jadi jalur kritis itu adalah mundur. Nah, artinya mundur itu adalah cari angka yang minimum. Kebalikan dari tadi yaitu maju. Kalau maju itu kita cari angka yang maksimum. Nah, untuk mengisi kolom ini itu bisa 12 dikurangi 48, kemudian juga bisa 12 dikurangi 2 yaitu 10. Nah, kita harus isi dengan yang angka minimum. Berarti kita ambil yang angka minimum yaitu 8. Selanjutnya untuk mengisi yang ini itu bisa 8 dikurangi 62 atau 10 dikurangi 4 yaitu 6. Jadi yang paling minimum adalah 8 dikurangi 6, 2. Kemudian di sini itu ada satu-satunya yaitu 2 dikurang 2 berarti 0. Nah, untuk mencari jalur kritis atau total float, kita harus tahu dulu apa itu total plot. Total plot dari aktivitas I, J dilambangkan dengan TF. I, J adalah jumlah waktu yang diperkenankan untuk kegiatan I, J boleh ditunda tanpa menunda penyelesaian proyek secara keseluruhan. Nah, kita lihat di sini di legend ini ada I, kemudian ETI, ada LTI, kemudian ada durasinya yaitu TIJ, kemudian ada J, ETJ, dan LTJ. Nah, ETI itu apa sih? ETI itu adalah early time, waktu paling awal dapat dimulainya suatu kegiatan yang berpangkal di node ke I. Kemudian LTI itu apa? Latest time, waktu paling lambat bagi selesainya semua kegiatan yang berujung di node ke I. Jadi rumusan total float yaitu IJ sama dengan LTJ dikurangi ETI dikurangi TIJ durasi. Terakhir dari contoh soal tersebut
kita harus menghitung total floatnya. Berikut ini di slide ini sudah saya total floatkan berdasarkan dari rumusan total float tadi yang kita bahas. Jadi kesimpulannya, jalur kritisnya itu ada di aktivitas A ke B, kemudian ke D, kemudian ke G terakhir. Nah, kemudian kita pengen mengetahui apa sih aktivitas kritis itu? Adalah aktivitas yang memiliki total float sama dengan 0. Sementara untuk jalur kritis yaitu jalur dari node awal ke node akhir yang terdiri atas aktivitas-aktivitas kritis. Nah, apa sih jalur kritis ini? Seperti yang sudah tadi saya jelaskan di slide sebelumnya, bahwa jumlah waktu yang diperkenankan untuk kegiatan IJ boleh ditunda tanpa menunda penyelesaian proyek secara keseluruhan. Nah, sedangkan yang bukan jalur kritis ini ada kelonggaran. Tetapi pada intinya untuk jalur kritis itu tidak boleh diabaikan. Itu harus sesuai dengan jalurnya kalau seandainya pekerjaan itu mau selesai dengan cepat. Baik, nah itu dia ya satu contoh soal tentang CPM, Critical Path Method. Hari ini kita sudah lihat bagaimana membangun jaringan dari soal, kemudian kita menentukan jalur kritisnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.